Saya masih bersama Bapak Saudara dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Saya masih ada di tengah-tengah rerumputan di sore hari menjelang matahari terbenam. Di belakang saya ada rumput yang tinggi yang tumbuh dengan subur di tempat ini. Dan di tempat ini, di tempat di ketinggian terasa sejuk. Jadi di tempat ini kita melihat alam yang begitu luar biasa, indah dari tempat ini. Dari tempat ini kita juga akan belajar satu hal dalam kehidupan kita. Saya teringat sekali waktu saya masih kecil sedang sekolah dan belajar. Saya dipesan oleh orang tua bahkan oleh guru. Dia mengatakan demikian, kamu kalau sekolah nilaimu harus bagus. Kamu kalau sekolah harus punya nilai yang baik. Dan itu waktu saya SD, saya berusaha untuk mendapat nilai yang terbaik. Waktu saya SD di desa, saya diajari, dicarikan belajar dan dicarikan guru les. Kelas 1, saya sudah belajar kelas 2. Dan betul waktu kenaikan kelas 1 ke kelas 2, nilai saya bagus. Waktu naik kelas 2, mata pelajaran kelas 2 sudah saya pelajari semua, sehingga pada akhirnya ketika saya sedang belajar di kelas 2 itu, karena saya sudah memahami mata pelajaran kelas 2 sehingga saya harus naik kelas. Hanya waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan saya harus naik ke kelas 3. Jadi praktis sekolah SD saya cuma 5 tahun. Dengan kecepatan hanya 5 tahun sehingga saya lulus. Tetapi ada satu hal yang menggelitik hati saya hari ini, yang firman Tuhan ajarkan. Berapa banyak kita diajarkan oleh orang tua, berapa banyak kita selalu dikejar dengan nilai. Anak-anak selalu dipatok dengan nilai. Kalau nilainya jelek, anak-anak kita marahi. Kalau nilainya sedang hancur, anak-anak kita marahi juga. Nilaimu kok jelek, kok merah. Dulu tulisan merah. Kalau 5 merah, nilaimu kok merah, dimarahi. Pada akhirnya karena ketakutan sedemikian, anak berusaha mendapat nilai yang baik dengan caranya. Kita melihat Tuhan mengajarkan dengan cara yang berbeda dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah dari usaha itu. Dalam setiap usaha ada nilai yang harus kita lakukan. Nah, waktu kita belajar waktu masa kecil dulu kita, anak-anak kita pressure sedemikian. Bahkan pengen nilai yang terbaik. Anak-anak dicarikan guru les sampai anak lupa waktunya habis. Ketika waktunya habis bermain, mereka hanya di rumah. Anak kurang pergaulan. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita, tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Kuatkan hati, jangan lemah semangatmu. Karena di dalam usaha itu ada upah. Tuhan memperhatikan usaha kita. Kalau kita lihat dalam sebuah pembelajaran tadi, ketika saya masih kecil dikejar dengan nilai, mungkin sampai hari ini banyak orang berharap anak-anak nilainya bagus. Tetapi Tuhan mau lihat usahanya. Banyak anak yang mendapat nilai bagus, tapi perhatikan, nilai bagus dengan hasil nyontek, apa artinya? Tuhan mau semangat kita tidak pernah pudar untuk belajar. Tuhan mau semangat kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Apalah artinya nilaimu bagus dengan hasil mencontoh temanmu. Nilai 90-100, prestasi bagus, di sekolah bagus. Tapi perhatikan, Tuhan lihat, itu hasil mencontoh, mencontek. Tetapi yang Tuhan mau, meskipun nilaimu tidak sampai 90, 100, 80, 70, tetapi engkau belajar sungguh-sungguh, semangatmu belajar itu tidak pernah putus. Dan itu hasil belajarmu. Bukan karena mencontoh, bukan karena melihat ujian temanmu, maka itu berarti di mata Tuhan. Begitu juga kita dalam pekerjaan kita. Kita bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Kita bisa punya usaha sukses yang luar biasa. Tapi perhatikan, kalau itu hasil dari menipu, apalah artinya?
Engkau bisa memiliki banyak kekayaan, tapi kalau itu hasil menipu orang lain, apalah artinya semuanya itu. Tetapi meskipun kita mendapatkan berkat yang sedikit, tapi itu hasil kerja yang sungguh-sungguh, hasil usahamu, bukan karena engkau menipu orang, bukan karena engkau makan uang orang, maka itu adalah hasil usahamu dan Tuhan lihat itu. Dan Tuhan akan memberikan nilai, Tuhan akan memberikan upah. Karena itu sangat berarti bagi Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan usaha yang benar, dengan pekerjaan yang benar, bukan hasil hal-hal yang negatif, maka hal itulah yang berarti di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang engkau miliki dalam pekerjaan, tapi yang Tuhan mau lihat, ketika engkau bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Karena hasil kerja yang sungguh-sungguh, itu berarti di mata Tuhan. Dengan ucapan syukur, menikmati dengan ucapan syukur berapapun yang engkau miliki. Jangan mengikuti orang lain, jangan mencontoh orang lain sukses kok, orang lain kok begini begitu kok aku enggak, sehingga engkau melakukan hal yang negatif, engkau menipu orang karena engkau kepingin seperti orang lain. Percuma semuanya itu, tidak ada artinya di mata Tuhan. Tuhan mau lihat usaha yang kau lakukan adalah usaha yang benar di mata Tuhan. Nilai mata pelajaran yang kau terima, meskipun tidak setinggi 90-100, tapi itu hasil belajar dengan sungguh-sungguh, maka itu berarti di mata Tuhan. Oleh karena itu, pembelajaran yang singkat ini, saya berharap kita semua, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, maka Tuhan katakan, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Usaha yang benar, belajar yang benar, bukan hasil mencontoh, bukan usaha menipu, bukan usaha mencuri, maka itulah yang berarti di mata Tuhan. Saya yakin pembelajaran hari ini akan membuat kita mengerti. Salam pena, Tuhan Yesus memberkati.